Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di Purwakarta di Dinas Pendidikan ada yang disebut dengan Kemis Nyanding Wawangi gitu ya. Kita mempunyai kebijakan pendidikan karakter, itu hari-harinya tematik. Senin Ajik Nusantara, belajar nasionalisme. Selasa Mapak Buana, berbicara tentang globalisasi gitu, tentang kesejagatan. Rebo maneh di Sunda, anak-anak belajar lagi tradisi kesundaan. Kemis Nyanding Wawangi, anak-anak belajar kembali mengasah rasa kepedulian sosial gotong royong gitu. Kemudian Jumaah nyucikan diri, mengembangkan nilai-nilai spiritualitas yang ada dalam diri anak peserta didik. Kemudian hari Jumat itu anak-anak belajar agama tentang pengajian, tausiah dan bersih-bersih di sekolah. Kemudian Sabtu Minggu betah di imah. Sabtu Minggu betah di imah itu mengembalikan kembali fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan yang paling utama. Anak-anak harus dekat dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan kakak-kakaknya. Belajar masak, belajar membantu bekerja di rumah, di kebun, di sawah, di pasar, begitu, tergantung bagaimana pekerjaan orang tuanya. Yang penting orang tua ikut mendidik anak-anaknya, menguatkan kembali keluarga sebagai pendidikan utama begitu. Nah, hari ini hari Kamis nih, Nyanding Wawangi. Saya akan ke SD Ekologi Kahuripan Pajajaran, SD SMP. Nanti kita akan bertemu sama Maula, anaknya Kang Deddy Mulyadi, karena dia itu dulu sekolah di situ dari SD sampai SMP. Kita akan bareng di sana. Kita akan lihat bagaimana beras perelek gitu ya, yang akan dikumpulkan di SD itu, karena setiap hari Kamis di seluruh sekolah di Kabupaten Purwakarta itu ada namanya pengumpulan beras perelek gotong royong. Yang mampu, anak-anak dari keluarga mampu bawa 1 genggam beras untuk dikumpulkan di sekolah, nanti dibagikan ke siswa-siswa miskin di sekolah itu, siswa-siswa kurang mampu, dan nanti ke masyarakat sekitar karena kan jumlahnya banyak. Nah, ini setiap minggu itu hampir terkumpul 16 ton seluruh Kabupaten Purwakarta beras yang terkumpul. Nah, dibawanya pakai apa? Dibawanya menggunakan kanjut kundang. Kalau orang Sunda ada istilah kanjut kundang. Nah, ini contoh kanjut kundangnya seperti ini. Ini adalah yang digunakan untuk membawa beras. Nih berasnya saya juga bawa nih. Saya juga akan bawa, akan dikumpulkan nanti nih. Kalau ini nggak segenggam nih. Ini kayaknya 2 gelas. Gitu. Ini kenapa pakai kanjut kundang? Pertama, untuk mengurangi sampah plastik ya, kan karena biasanya anak-anak kalau ke sekolah itu bawa berasnya pakai plastik, jadi plastiknya jadi sampahnya plastik, susah diurai. Jadi kita minta menggunakan kanjut kundang yang harus dibuat sendiri oleh anak-anak. Anak-anak belajar ngaput lagi, ngejahit nih, dikecos gitu ya. Kalau saya yang bikinin istri, kalau saya sih yang bikinin istri. Nah ini dikaput nih. Nah, kalau anak-anak harus bikin sendiri untuk melatih keterampilan mereka. Dan anak-anak tidaknya apa. Kita akan sama-sama nanti saksikan bagaimana pengumpulan beras perelek di SD Ekologi Kahuripan Pajajaran. Oke? Ya, bawa ini berasnya bawa. Ya, yang nggak bawa nggak apa-apa ya. Tapi kalau punya sebaiknya bawa untuk membantu saudara-saudara kita ya. Di rumahnya kalau nggak ada beras jangan bawa, nggak apa-apa. Nih bobokonya ya. Bisa ngantri. Nah, ngantri dari barisan ini dulu satu-satu. Kalau udah ke sana baru sok belajar ngantri ya. Nih. Nah, ini Bapak juga bawa nih. Pakai kanjut kundang kan semuanya. Coba kanjut kundangnya mana, lihatin. Nah, ini mereka bawa pakai kanjut kundang. Bikin sendiri nggak ini? Bikin sendiri. Bagus. Namanya siapa?
Nirmala. Nah, Nirmala bagus nih tuh kanjut kundangnya. Ini udah lama dipakai ya. Bermacam-macam nih kecosannya juga nih lucu. Tapi nggak apa-apa tuh, bagus. Di kecosnya, Neng. Bisa bikin, bisa. Gimana bukannya? Nah, kalau orang lain yang buka nggak tahu karena rahasia. Nih beras Nirmala tuh. Kecosannya juga nggak tuh. Nggak apa-apa, ini belajar keterampilan. Tapi kan bisa dipakai ya, Neng ya. Ini berasal dari apa, Neng? Celana, kaos, kain bekas. Tuh kan, kain bekas ini bisa dimanfaatin. Bapak bangga dengan kalian karena ini seharusnya jadi sampah ya. Ya kan, bekas kan sampah. Sampah kan jadi kotor ya ke lingkungan. Tapi biasa bisa digunakan jadi kanjut kundang. Kalau kalian bawa kresek, pakai kresek, kreseknya susah diurai. Nggak ancur-ancur ratusan tahun. Nyampah nggak? Tanahnya subur nggak kalau ada plastik di tanah? Enggak. Kalau palid, kalau terus palid ke solokan, mampet di solokan. Apa yang terjadi? Banjir. Banjir. Makanya kalian setiap hari Kamis bawa ini biar nggak nyampah. Kalau di sini ada 28 anak, ada 28 kresek, ya nggak? 28 kresek. 28 kresek kemana? Ke tempat sampah, ke tanah, ke kali, nyocokan kan? Gitu. Nah ini pakai kanjut kundang. Non, Neng? Non. Kanjut kundang. Jadi bermacam-macam kalau orang Sunda itu istilahnya lucu-lucu kayak kosakatanya. Woi, ada A. Ayo A sini A. Sini dong nih kelas 6. Ini sekolahnya Maula ini dulu. Ini sekolahnya Maula. Ada gurunya yang masih di sini, A? Siapa? Mana Bois? Suruh ke sini, Bois. Sampai. Nah, ini sekolahnya Maula dulu di sini. Wah. Dulu tamat tadi dia. Tamat dong, Bos. Ngendok tuh. Hah? Ngendok tuh. Boy, saksi nama gitu. Maula ngendok tuh ya dia. Lancar. Pang Bager. bager. Nah, A di sini itu siswa-siswanya bawa berasnya pakai kanjut kundang nih. Kanjut kuna. Kanjut kundang. Nah, jadi di sini tuh ada tradisi mungkin, Bos, Tradisi. ya. Tradisi setiap siswa ke sekolah itu bawa beras yang mampu. Itu tuh beras itu buat apa, Bos? Dibagikan ke teman-temannya yang kurang mampu, Ya. yang butuh, ke penjaga sekolah sama ke masyarakat sekitar yang kurang mampu, jompo. Sosial berarti, Bos, ya. Sosial ngebantuin orang lain. Dan bawa berasnya itu Pakai kanjut kundang. Kanjut kundang. Jadi artian kanjut itu bukan kasar, tapi Bukan. banyak istilahnya. Benar, inilah Kalau Sunda di kita itu tuh kaya bahasa. Ada kanjut kunang, kanjut nutarang, naon, Kanjut Bos? natarang, hambur kanjut. Apa sih namanya? Pakai distrik, ada. Nah, ini lucunya ini dari kain-kain bekas dibuat Kain sendiri. Ini dari kain bekas nih. Kain bekas ini ya? Nih, Oke. lihat. Ini kan dikaput. Dikaputnya sama Sendiri sama Nirmala ya. Narmi Nirmala. Apa namanya siapa, Teh? Nirmala. Ini bikin Tuh sendiri. kan rebek gini. Kalau sama penjahit kan nggak rebek. Pasti rapi. Rapi. Ah, Tapi kamu bagus. Tuh lihat itu tuh. Ini juga bekas, kain bekas nih. Nah, Kalau ini biasanya bawanya jumlahnya berapa per hari? ya itu? semampunya. Ada yang 1 genggam, ada yang 1 gelas. Oh, ya. Kalau kayak saya kan bawanya banyak tuh. Sekarung. Kalau bisa mah sekarung. Ini tiap hari. Enggak tiap hari Enggak. Kemis. Kan di sini ada istilah Kemis nyanding wawangi. Kamis nyanding lawangi. Kan ada hari-hari tematik. Jadi Nah, jadi ada apa? Tiap hari 7 di sini poe tuh artikan istimewa. 7 poe artikan istimewa. Hari Senin, Ajeng Nusantara. hari Selasa, Mapak Buana. Rabu. Rebo. Mana di Sunda? Kamis, Nyanding wawangi. Jumat, Nyuci kendiri. Sabtu Minggu, Betah di Ya. iman. Kainnya macam-macam mana? Di mana kumpulnya? Ini anak laki-laki bawa sendiri ngaput sendiri nggak kamu? Ngaput. Kamu bisa ngaput? Iya, jadi nanti kalau celana kamu sininya sobek, bisa diketok sendiri. Ah, Kan saya juga dulu sering Sering, celana Bos. sobek karena sering kayak gini, ininya sobek nih ke sini. Pernah nggak?
Enggak, Oh enggak, kamu mah orang kota. Kalau Bapak? Kampung. Kamu bikin sendiri nih? Mana ini? Itu di situ. Oh. Bikin sendiri. Ah, ini juga bikin sendiri. Ayo ya. Kalau udah duduk. Sok. Antri. Ya, antri ya. Kalau ini ke sana, itu ke sini. Ini masa pakai listrik bos itu cuman segini atau segini di sini. Nanti kan ke sekolah yang lain segini lagi. Jadi banyak. Itu dalam masa. Iya. Nanti kalau dibawa ke sini semua habis di rumah nggak bisa makan kita. Ngantri ya. Antri. Kurang loh wadahnya. Itu nanti jadi di Berarti satu kelas lebih dari satu boko bolis ya? Lebih. Para rekamis berarti kalau ditotalin dalam satu sekolah bisa kumaha? Nggak usah pakai kresek lagi ya. 2 gentong. Itu langsung dibagikan juga. Gitu. Ini kelas Cikur. Wah. Di sini namanya kelas Cikur nih. Kelas Cikur. Cikur 7D. 7D berarti kelas 7 teh kelas 1. Kelas 1 SMP. Kelas 1. Masih Ini nama-nama kelasnya pakai nama-nama tumbuhan. Ada kelas apa? Ada Cikur, kelas koneng, kelas koneng, jahe, kelas bernuk, itu kelas bernuk. Tatanen di Balai Atikan. Tatanen di Balai Atikan, harmonisasi bumi. Oh. Ini SMP. Wah, ini lemarinya. Ini kelas-kelasnya dibuat terbuka seperti ini. Ini hordingnya kemana nih? Nggak ada. Belum dipasang. Baru. Oh, biar bisa lihat langsung ke sana kayaknya tuh pohon bambu. Ini kelasnya terbuka. Panas nggak belajar di sini? Enggak kan? Enggak, ini kan enggak gerah kan? Karena anginnya langsung masuk ya. Sejuk. Nah, nih. Ini kelasnya terbuka. Ke kelas nggak pakai sendal, dibuka sepatunya. Ini lemari-lemarinya. Wah, ini lemari buku ya. Ini kayu jati nih. Jadi ini kelasnya dibuat terbuka dan di depan dikasih lemari 2 untuk nyimpen buku-buku anak-anak, buku-buku siswa. Kanan kirinya lemari untuk menyimpan peralatan dan buku. Ini kita akan ngumpulin beras ya. Bawa berasnya mana, Ngacung? Yang nggak punya beras nggak usah bawa, ya. Yang nggak punya beras di rumah nggak usah bawa, nggak apa-apa. Nanti malah kita kasih. Kalau yang punya beras nanti kita kasih. Boleh dikumpulin? Pakai plastik atau pakai kanjut kundang? Mana kanjut kundangnya? Bikin sendiri nggak? Bikin sendiri, pintar. Sok masukin. Masukin situ. Ngantri. Antri. antri saya. Ayo antri, belajar ngantri. Antri, baris keluar bangku berdiri. Ya, masukin. Ya. Oh. Mbak Sarju, mana Mbak Sarju? Ada apa di bawah? Abah Sarju. Biarin aja di sana. Ya nanti ketemu. Nanti ini berasnya diatur sama wali kelasnya. Nanti dibagikan ke siswa di sini atau ke tetangga sekolah kita. Penjaga sekolah harus dapat. Oke, yuk. Oke, kita lanjut lagi.
alhamdulillah ini baru dari sesi pertama kita dapat 35 liter, Bu. 35 liter. Iya. Nah, kalau 35 liter ini berapa kilo? Dari 35 liter ini kurang lebih 28 kilo ya, Bu. 28 kilo. Berarti 1 liter itu berarti 1 kilo itu berapa liter? 1 kilo itu 1,25 liter. Oh, 1,2 liter itu 25 liter itu 1 kilo. Betul. Berarti ini dapat 28 kilo. Ini sesi pertama. Betul, ini baru dari sesi pertama aja dan nanti siang mungkin ada lagi, Bu, dari sesi kedua. Subhanallah barakallah. Kebetulan ini baru sesi pertama kita dapat 28 kilo karena kita masih PTMT 50%. Jadi ini anak-anak yang mengumpulkan juga dibantu oleh guru karena guru juga memberikan suatu memberikan contoh keteladanan kepada siswa. Tidak hanya siswa yang memberikan BSK Heman, guru juga ada yang mau menyumbangkan karena ingin ikut memberikan suatu apresiasi, memberikan keteladanan kepada siswa, juga jiwa rasa empati kepada yang tidak mampu, ingin apalagi di bulan Ramadan ini. Betul. Ingin rezekinya sebagian kemakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah dari guru-guru juga. Guru PNS itu suka ngasih, ada yang seliter, ada yang 2 liter, bahkan ada yang 5 liter. Kalau GTT itu boleh seliter, boleh setengah liter. Intinya mereka sudah ada kepedulian untuk membantu orang-orang sekitar sekolah ini. Diberikan sebagai BSK Heman, merupakan yang program Dinas Pendidikan dari hari Kamis, yaitu Nyanding Wawangi, sehingga memberikan suatu berkah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, mudah-mudahan dengan BSK Heman ini membawa keberkahan buat kita semua, juga buat masyarakat yang sangat membutuhkan kepada beras ini. Kan ya Neng ya, nanti ke masyarakat sekitar, selain masyarakat sekitar, siapa lagi yang suka dibagikan ya? Dari siswa sendiri kadang ada beberapa mungkin yang kurang mampu, juga ada yang kebagian, Bu, dari beras Heman ini. Iya, bagus ya. Jadi di samping terhadap masyarakat yang tidak mampu, juga kepada penjaga itu dibagi, juga kepada siswa yang tidak mampu juga dibagi oleh BSK Heman ini. Jadi per orangnya ini bisa 5 liter per orangnya. Jadi kalau sehari ini dapat 56 kilo, berarti bisa membagi ke 14 orang. Iya, Ya, ke betul. 14 orang. Jadi ada bisa ke siswa yang tidak mampu, bisa ke masyarakat yang tidak mampu, juga ke penjaga yang tidak mampu. Mudah-mudahan dengan BSK Heman ini kita mendapat keberkahan, amal yang lebih banyak. Dinas Pendidikan luar biasa. Pendidikan karakternya, menumbuhkan pendidikan karakter yang menumbuhkan siswa yang berjiwa Pancasila.
Punten. Assalamualaikum. Dari ya, makasih alhamdulillah tidak tahu kasihan semoga barokah semoga yang semoga dikasih barokah umurnya luas panjang rezekinya. Mari ya, makasih ya. Alhamdulillah. Bapak makasih ya Pak. Alhamdulillah Bapak masih ingat ya. Oh, makasih banyak ya Pak. Alhamdulillah jazakallah. Semoga Bapak sehat semua. Semoga Bapak Ibu guru sareha sarukses ya. Semoga dikasih sehat umurnya, dikasih barokah umurnya, semoga bertambah rezeki. Makasih ya Pak. Mangga. Alhamdulillah.